Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas permukaan dunia ini berada dalam pangkuan istrinya tercinta Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal ketika waktu duha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas terakhir dan Siti Aisyah mengatakan, pada saat sakratul maut menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengangkat telunjuk tangan kanannya seraya berkata, innalil mauti sakarat. Maut ini ada sakaratnya, sakratul maut. Lalu Siti Aisyah mendengar Rasulullah mengucapkan, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya Allah, saya ingin bersama para nabi, para syuhada dan orang-orang yang membenarkan-Mu ya Allah. Allahumma alhiqni birrafiqil a'la. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat sakratul maut. Allahumma ighfirli warhamni. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, wa alhiqni birrafiqil a'la. Bawakan saya ya Allah di sisi-Mu yang maha tinggi. Bal rafiqul a'la, bal rafiqul a'la. Di sisi-Mu yang maha tinggi ya Allah, di sisi-Mu yang maha tinggi. Siti Aisyah mengatakan, ketika Rasulullah SAW mengucapkan hal ini, seakan-akan saya memahami di penghujung hayatnya Rasulullah masih diberikan pilihan oleh Allah, ingin tinggal di dunia ataupun kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah memilih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai ucapan itu, jatuhlah telunjuk kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terasa beratlah jasad Rasulullah, kepala Rasulullah di atas pangkuan Siti Aisyah. Dan pada saat itu Siti Aisyah mengatakan, dengan itulah saya merasakan kalau Nabi Muhammad telah tiada. Dengan posisi itulah saya merasakan kalau Nabi Muhammad telah wafat, meninggal dunia. Dan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepergian Rasulullah, wafatnya Rasulullah begitu cepat tersebar di kalangan umat Islam, para sahabat di Madinah Al-Munawwarah pada saat itu, sehingga seluruh sahabat, para pejuang-pejuang bersama Rasulullah merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Kesedihan akan kehilangan sosok manusia agung, manusia yang memberikan pencerahan iman, manusia yang membawa panji kedamaian, manusia yang apabila dilihat akan memancarkan ketentraman. Namun pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada, dan sahabat Rasulullah yang bernama Anas bin Malik, salah seorang sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah dalam hidupnya, beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, ma ra'aitu yawman qattun ahsanu wa adya'u min yawmin dakhala fihi Rasulullah. Demi Allah, saya tidak pernah melihat hari di Madinah yang paling indah. Tidak ada saya merasakan hal yang paling bahagia di Madinah kecuali ketika hari Rasulullah pertama menginjakkan kakinya ketika hijrah kepada kota Madinah. Lalu Anas bin Malik mengatakan, wallahi ma ra'aitu yawman qattun aqbahu wa azlamu min yawmin mata fihi
Rasulullah, dan demi Allah, saya tidak pernah melihat hari yang paling buruk, hari yang paling gelap yang terjadi di Madinah kecuali hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia. Sehingga sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagian sahabat yang betul-betul setia dan cinta luar biasa kepada Rasulullah mendengar berita wafatnya Rasulullah, mereka seakan-akan tidak percaya. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad wafat, ini pedang akan saya pisahkan badan dan kepalanya. Saking cintanya beliau tidak menerima berita kabar Rasulullah meninggal dunia. Tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam rumah Rasulullah karena Siti Aisyah putrinya. Lalu Abu Bakar mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ditutupi dengan kain kafan. Lalu Abu Bakar membuka kain kafan Rasulullah, lalu mengecup keningnya dengan ucapan Abu Bakar, innallaha la yaktubu alaika mautataini ya Rasulullah. Allah tidak menulis dua kematian untukmu ya Rasulullah. Fa innal mauta alladhi kutiba alaika faqad mittaha. Namun kematian yang sekali itu yang Allah takdirkan, engkau telah merasakannya ya Rasulullah. Para sahabat penuh dengan kesedihan, tangisan, luapan air mata yang luar biasa. Keluar Abu Bakar daripada kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita ketahui semuanya. Ini masjid Rasulullah, ini mimbar Rasulullah. Ini di sebelah kiri mimbar Rasulullah lah kamar dan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar Abu Bakar daripada ranjang sakratul maut setelah memastikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan di luar masjid Umar masih berteriak, siapa yang mengatakan Muhammad wafat, maka saya akan pisahkan badan dan kepalanya. Abu Bakar mengatakan, hai Umar, uskun, ijlis, diam, duduk. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, setelah memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar memimpin maklumat akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai sahabat sekalian, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Agama dan ajaran yang dibawanya masih ada di alam dunia ini.